Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Tidak ada yang sakit-sakit? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sama seperti minggu lalu, kita ketemu lagi di mata pelajaran informatika. Oke, bagaimana? Sudah siap belajar informatika hari ini? Mana siapnya? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang ingin pimpin doanya? Angkat tangan. Saya Bu, Oke, Pak Jria, ayo. marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah. Oke, selanjutnya Ibu akan cek dulu kehadirannya ya. Nadifa Hulwa, Nurifa Dinia, Afda Murisna, Murni, Abida Wahda Lukman, Citra Amelia, Naila Amira, Alia Jasila, Apri Alia, Miftahul Jannah, Fajria Ramdana, Hadir Bu. Satriani, Hadir Bu. Nurashila, mana dia orangnya? Oh, di belakang. Putri Aulia Syarif, Putri Nurul Hikmah, Taufan, kenapa dia? Sakit. Rehan, Sakit. sakit juga. Masih ada yang tidak saya sebut namanya? Oke, tepuk tangan dulu kehadirannya. Kehadirannya hari ini sangat bagus sekali. Oke, baiklah. Sekarang Ibu persiapkan dulu alatnya ya. Sebentar. Sudah dilihat di depan? Sudah. Di belakang jelas? Jelas. Terlihat dengan jelas?
Bisa dibaca dengan baik? Oke. Oke, jadi pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran informatika. Kita bahas lagi pembelajaran kita yang kemarin mengenai aplikasi perkantoran. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi pengolah atau yang kita pelajari adalah Microsoft Word. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan pengertian Microsoft Word. Yang kedua, memahami struktur dari konten dan fitur utama aplikasi pengolah kata. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengenali fungsi fitur pada aplikasi pengolah kata. Dan yang keempat, mampu mengoperasikan Microsoft Word. Jadi, pada pertemuan kali ini anak-anakku diharap mampu mengenali struktur konten dari Microsoft Word. Kita juga diharapkan mampu mengoperasikan serta sudah mampu mengenali fitur-fiturnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, sekarang selanjutnya, ayo perhatikan tampilan di atas. Semua sudah pernah lihat itu? Namanya apa? Gunting. Siap. Cutter. Semua punya di rumah? Punya. Biasa. Oke, kalau kita mau potong kertas, bisa digunakan? Gunting. Semuanya bisa digunakan untuk potong kertas? Bisa. Tapi kalau mau potong kertas, mana yang lebih bagus digunakan? Gunting. Kalau mau mengupas mangga, mana yang lebih bagus digunakan? Tapi semuanya tajam. Nah, keberagaman inilah yang menandakan semua alat berfungsi pada fungsinya masing-masing. Ada sesuatu yang lebih tepat digunakan pada alat tersebut. Nah, sekarang perhatikan lagi di depan. Jelas di belakang? Aplikasi apa yang paling tepat yang digunakan untuk membuat laporan? Yang warna apa? Biru. Yang warna biru, Microsoft Word. Kalau yang warna hijau biasanya digunakan untuk membuat apa? Lembar kerja. Dia mengolah angka. Kalau misalkan yang warna merah atau orange, presentasi. Jadi saat kita mau membuat laporan, kita menggunakan yang warna biru. Nah, sekarang pernah kalian menggunakan Microsoft Word? Pernah. Siapa yang sudah pernah? Angkat tangan. Oh, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian biasanya menggunakan Microsoft Word untuk apa? Membuat apa? Membuat cerita. Panjang ceritanya. Bagaimana waktu kita bikin membuat Microsoft Word? Membuat cerita di Microsoft Word. Mudah? Kalau dihapus tidak usah diulang semua. Oke, jadi Microsoft Word itu cukup memudahkan Naila dalam membuat cerita. Nah, sekarang anak-anakku punya pulpen dan kertas. Silakan naikkan pulpen dan kertasnya. Jawab pertanyaan di atas, ya. Oke, masing-masing tulis namanya dan jawabannya. Kertas lembar boleh? Yang tidak bawa pulpen silahkan.
Tidak kentara? Oke, Ibu perbesar dulu ya. Sudah jelas di belakang? Oke, jadi Ibu bacakan. Nomor 1 itu nama fitur yang berfungsi untuk menebalkan huruf. Apa namanya? Langsung tulis. Langsung jawabannya. Oke, langsung jawaban. Yang kedua adalah nama menu yang berfungsi untuk membuat dokumen baru. Apa ya kira-kira untuk membuat dokumen baru? Terus yang berikutnya 3, 4, dan 5. Ini jelas gambarnya kan? Ini nama ikonnya apa? Ini juga nama ikonnya apa? Ini namanya apa? Tulis saja. Ya, boleh. Silahkan dijawab. Kemampuan tak sesuai yang kita tahu. Asesmen awal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasarnya kalian. Jadi, sesuai yang kita tahu saja. Ayo, Ibu kasih waktu 4 menit, bisa? Ya. Kalau sudah selesai, kumpul depan ya. Ditulis saja sebisanya, ditulis saja. Tidak usah diskusi, tidak usah kiri kanan, tidak usah lirik kiri kanan, ditulis saja. Tidak perlu diskusi, tulis saja. Tidak apa-apa. Oke, waktu berjalan. Tulisannya jelas di belakang, Pak? Ya. Tulis saja sebisa tak. Kalau Ibu sudah bilang kumpul, dikumpul ya. Oke, kita hitung mundur bareng-bareng. Bisa? Bisa. Sudah selesai semuanya? Sudah bisa dimulai hitungannya? Sudah. Oke, kita mulai hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Ayo dikumpul.
Ya, dikumpul yuk. Ya, dikumpul. Oke, terima kasih. Ini adalah hasil asesmen awal. Ibu akan umumkan nanti setelah kita melakukan ice breaking. Oke, ayo bergerak dan ayo semangat. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Oke, sekarang kita akan bergerak bersama. Yang masih semangat. Jelas Ki. Suaranya komputernya Ibu jelas? Yes? Bentar. Kita ulang. Tapi jelas sampai di belakang suaranya tuh? Jelas. Jelas. Oke. Semangat kan? Semangat. Kita lihat semangatnya dulu dari gerakan. Apakah betul semangat? Oke, kita langsung saja ke materi kita. Ya, kita bahas tentang Microsoft Word. Sudah siap belajar? Siap. Mana siapnya? Ini siapku. Oke, jadi Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai masalah pekerjaan yang berhubungan dengan
Dokumen. teks, tulisan. Contohnya seperti pembuatan Laporan. buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Dalam definisi lain, Microsoft Word adalah software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft file ataupun hard copy hasil Print. Nah, apa sih fungsinya Microsoft Word? Jadi Microsoft Word pada dasarnya atau dalam 3 fungsi utama, yang pertama adalah membuat surat. Membuat surat salah satu kegunaan utama dari Microsoft Word adalah Microsoft Word dapat membuat berbagai macam surat yang kalian butuhkan. Pokoknya banyak sekali. Sembarang kalian mau bikin apa, Microsoft Word bisa. Selain itu, membuat dokumen. Sebagai aplikasi pengolah kata, Microsoft Word tentu menjadi pilihan banyak orang apabila ingin membuat dokumen. Yang kedua adalah untuk mengoreksi kata-kata. Karena dalam Microsoft Word kita bisa mengedit tanpa harus mengetik ulang. Begitu, Naila? Ya, sudah Ki bikin cerita di Microsoft Word. Kalau ada yang salah, langsung dihapus saja yang salah, toh? Tidak usah diulangi lagi dari awal. Nah, apa manfaatnya Microsoft Word? Yang pertama adalah dapat memudahkan pekerjaan. Naila, kalau misalkan bikin cerpen di kertas sama di Microsoft Word, lebih mudah yang mana? Microsoft Word. Berarti Microsoft Word dapat memudahkan pekerjaan. Selanjutnya, kedua, dapat menghemat waktu. Kenapa bisa menghemat waktu? Ada yang tahu? Kalau salah tidak dicoret langsung dihapus. Ya, angkat tangan dulu dong. Ada. Naila apa? Kalau salah tinggal dihapus, tidak dicoret lagi. Iya. Nah, selain itu, kalau misalkan kita menulis cerita, kita tulis pakai di kertas, mana lebih cepat, Microsoft Word atau kita tulis pakai kertas? Microsoft Word. Makanya salah satu manfaat dari Microsoft Word adalah menghemat waktu. Yang ketiga adalah menghemat kertas. Kenapa menghemat kertas? Karena kan tadi menyimpan soft file toh. Jadi kalau cuma butuh soft file-nya nggak usah di print, tinggal dikirim lewat WA, lewat email. Bisa kan? Bisa. Oke, itu adalah manfaat dan fungsi dari Microsoft Word. Nah, sekarang ini siapa yang pernah lihat ini? Siapa? Saya. Siapa angkat tangan tinggi-tinggi? Pernah lihat ini? Di mana? Di Microsoft Word. Di komputer. Jadi ini adalah tampilan Microsoft Word. Nah, ini merupakan ada di sini kertas, kok? Di mana kamu nulis? Di kertas. Oke, ada yang bertanya apa namanya ini semua? Yang mana mau kita tanyakan? Nah, penasaran tidak ini namanya apa kira-kira? Ada yang tahu namanya? Namanya bagiannya ini? Ini merupakan bentuk utama atau tampilan utama dari Microsoft Word. Tapi apa namanya? Nah, sekarang kita akan mengetahui apa namanya. Nah, ini adalah namanya. Sama yang kayak tadi toh? Nah, jadi yang ini kontrol jendela atau window management. Yang tanda silang berfungsi untuk, ada yang tahu? Ya, mengeluarkan. Ini namanya maximize. Yang kotak ini maximize, ini minimize. Kemudian ini yang ada namanya dokumen 1 atau kalau sudah kita simpan dokumenta berubah jadi mata, namanya title bar. Kemudian di sini ada quick access toolbar. Kemudian yang biru ini namanya menu bar. Kemudian ini namanya ribbon. Nah, yang dibilang tadi kertas namanya workspace, lembar kerja. Kemudian di sini ada penggulirnya namanya vertical scroll bar. Ada penggulirnya tak? Di sini ada status bar. Status bar itu untuk menginformasikan sudah berapa banyak kata yang kita tulis. Nah, di sini ada penggarisnya, di sini ada ruler namanya horizontal ruler.
Di sini ada PQ. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, yang ini mirip kan? Yang ini tadi. Ini namanya menu bar. Yang akan kita bahas adalah menu home. Dilihat menu home? Iya. Jadi, menu home adalah tombol yang berisi perintah pengeditan dasar. Jadi, kalau mau mengedit kata, silahkan pilih menu home. Di menu home ada clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Terus kalau kita ke menu insert itu menu bar yang isinya tombol untuk memasukkan sesuatu. Kalau kita butuh memasukkan gambar, silahkan pilih di insert. Kemudian ada menu layout. Menu layout ini berfungsi atau berisikan tombol-tombol yang berfungsi untuk mengatur kertas. Oke? Nah, kita hanya akan belajar dulu 3 menu bar ini. Oke, sekarang setelah Ibu lihat semua hasil asesmen awalnya, Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan pengetahuan awalnya kalian atau berdasarkan hasil asesmen. Didengarkan kelompoknya baik-baik ya. Sudah siap mendengarkan? Iya. Mana siapnya? Ini siap. Oke, sekarang kelompok pertama. Nadifa Hulwa. Didengar? Nurifa Dinia, Abda Murisna. Ya. Oke? Siap? Ya. Nah, kelompok kedua adalah Fajri Ramdana mana? Satriani, Aprialia, Miftahul Jannah. Yang kedua adalah Naila Mira. Ini kelompok 3 ya. Alia Jasila, Nur Ashila, Putri Aulia Syarif. Siapa lagi ya? Kemudian yang keempat, Murni. Ada Murni, Abidawah Dalukman, Citra Amelia. Siapa yang belum ada kelompoknya? Nur Hikmah bisa gabung di bisa gabung di kelompoknya Nadifa. Oke, sekarang bisa gabung sama kelompoknya. Sudah gabung sama kelompoknya? Ayo, tukar. Ayo. Ayo, tukar. Ayo, tukar. Ayo, tukar sesuai sama kelompoknya. Ke sini. Pindah. Gabung ya sama kelompok tak? Ayo. Murni di sini. Murni di sana kan? Ayo, cepat kita pindah sesuai kelompok. Oke, silahkan. Silahkan duduk, silahkan. Sorry. Maaf ya. Oke, sudah sama kelompoknya? Sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagi tugasnya. Masih semangat? Tapi mungkin kurang fokus. Kurang fokus. Fokus. Oke, kita tetap konsentrasi. Sekarang Ibu Guru kasih tugas kalian yang kerja. Nah, dikerjakan secara hati-hati ya. Tulis nama kelompoknya bisa, nama kelompoknya bisa bebas. Ini ada langkah-langkahnya, ya. Hai. Sudah siap kerja tugas? Ini tinggal di garis ya. Oh ya, sorry.
Gambarnya sebentar. Mana ya? Oh ini. Ambil gunting dulu. Oke, yang butuh gunting ada gunting di depan. Ini kalian. Nanti gambarnya menyusul ya. Nah ini. Kalau kelompoknya murni, ini dipraktekkan dulu di sini ya. Kemudian langkah-langkahnya ditulis. Oke? Semuanya mengerti? Ini langkah-langkahnya dikerjakan. Ya. Yang butuh gunting? Ada yang butuh gunting? Ada yang butuh gunting. Yang mana kita kerja? Ini Bu. Oke. Ini ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan ditulis temannya. Harus kerja sama. Karena kerja sama itu melambangkan profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Iya, harus ditempel. Yang betul ya? Mana yang betul ya? Remnya diganti ya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Oke. Ditempel di sini ya, di luarnya ya. Di luarnya ditempel. Di sini ditulis namanya, nama fiturnya. Nah, ditulis di sini tulis fungsinya. Kalian dapat apa tadi? Home. Jadi kategori home. Home tadi berfungsi untuk apa? Iya, mengedit, pintar. Ada kesulitan? Ayo diskusi. Itu aja. Ada kesulitan? Kalau kesulitan silakan Ibu bagikan buku ya. Perlu buku? Buka. Ya, cari jawabannya di situ. Ini namanya referensi. Kita harus rajin-rajin baca buku. Kalau ada buku lebih silakan ada di depan bukunya. Kalau mau cek namanya, di sini ada komputer, silakan dicek namanya. Nama fontnya. Kenapa? Tunggu Ibu kesana. Kenapa? Oh, berarti yang harus diperkecil adalah, nah ini. Makanya tadi diperkenalkan semua fitur-fitur atau strukturnya Microsoft Word. Lagi, sampai 100. Sampai bagus kita lihat. Oke, kecil sekali. Kalau mau ditulis besar, ini lagi. Ditulis langkah-langkahnya ya. Hop, besar lagi. Kecil lagi. Oke, tenang, sabar. Harus sabar. Oke, sudah bagus ini? Lagi? Oke. Iya. Bagaimana? Bagus? Bagus. Ini menu file. File dan home. Oke, Ibu informasikan waktunya hanya 20 menit. Harus bagus kerja kelompoknya supaya selesai tepat waktu. Nah, Ibu juga informasikan nanti setiap anggota kelompok, semua anggota kelompok maju ke depan. Yang membaca cukup satu? Iya, enggak apa-apa. Kan di situ banyak opsinya apa? Cukup 10 saja. Di situ 10 kan? 12 ya? Oh, cukup 10 saya, boleh. 12. Boleh kalau ditahu semua boleh. Ada waktunya, nah? Iya.
Ya, jangan sampai terbalik. Buka buku tak? Buka bukunya ya, cari informasinya. Mana yang Microsoft Word itu? Nah, ini dia Microsoft Word. Ya, jangan lupa ditulis kesimpulannya ya. Dan jangan lupa ditulis kelompok. Ya. Buka buku tak, bantu teman tak. Buka buku tak, baca-baca, bantu teman tak. Nah, ini jangan lupa ditulis kategorinya nah. Kategorinya adalah how atau berfungsi tadi untuk apa? Ya. Dia di situ tombolnya banyak berfungsi untuk mengedit. Boleh. Ada yang kesulitan? Bagaimana dengar warning aman? Apa nama kelompok kak? Wow, aman ya. Ya, caranya di insert. Ya, insert. Ada gambar kucingnya di sini kayaknya di gambar atau di mana itu? Kan? Coba scroll ke bawah lagi. Ini nih. Nah, scroll. Bisa di save data. Terus ini scroll lagi ke bawah. Coba yang ini. Ini bawah. Oke. Insert. Nah, itu caranya memasukkan kucing. Masukkan gambar kucing. Nah, tapi salah itu posisinya. Bagaimana caranya ya? Kita delete dulu. Backspace. Yang di delete itu yang kucingnya, karena kucing di depannya dilarang. Ini di delete dulu. Mana delete-nya? Ini bisa. Simpan dulu di sini, di belakangnya. Baru di enter. Baru kasih masuk gambar kucingnya. Start ya. Di mana tadi simpan? Iya, sebentar ya. Cari bawah. Apa namanya? Ini nih. Oke, insert. Nah, ditulis langkah-langkahnya ya, yang diperhatikan temannya ya. Ya. Apa? Berfungsi untuk ya kata tengah. Namanya center. Center. Align center. Iya. Coba kasih yang LKPD-nya Ibu ya, cari di situ ada. Iya. Ada sini, di sini, di sini. Bukan, oh di sini. Iya, di sini kalian. Oh iya. Cari di sini. Ada namanya. Nah, ini apa namanya? Sorot saya, sorot. Ya. Ini center. Makanya dibaca bukunya juga. Apa? Apa bagaimana menurut Kak? Ini tadi insert berfungsi untuk apa ya? Dia menu untuk memasukkan apa? Masukkan data berupa gambar. Jadi tulis menu insert berfungsi untuk memasukkan gambar. Jadi memudahkan kita untuk memasukkan gambar, memasukkan tabel. Oke? Untuk apa? Exit.
Ini break. Oke, ada yang sudah selesai? Masih semangat? Mana semangatnya? Bisa semangat tuh. Bisa semangat. Semangat. Ibu boleh tanya nama kelompoknya apa? Naif. Yang di sini namanya? Naif. Yang di sebelah sini namanya? C. C, E, Y, F, Y. Yang di belakang sana apa namanya? Tulip. Tulip. Bukan tulip. Yang di samping sana apa namanya? Mix. Oke, M-I-X. Mix. X. KX. Sudah benar yang di atas? Oke. Ya, nanti kita urutan tampilnya berdasarkan ini ya. Nanti kita undi ya. Iya. Oke, sebentar. Tunggu. Kenapa? Ih, Soki di situ. Coba. Mana? Namanya. Ini. Short text. Namanya adalah short text. Nah, kemudian setelah itu cari.
Iya, ada di buku itu. Replace. Ini home. Ini home. Oke, kalau tidak ada di sini, kita coba tulis dulu kalimat. Cancel dulu, cancel. Tulis nama tak dulu. 3 orang. Tulis nama tak saya dulu. Tulis namanya. Ya, lagi enter. Nah, siapa lagi namanya? Nah, lagi siapa lagi namanya? Nah, enggak apa-apa. Lagi siapa namanya? Nah, siapa namanya lagi? Oke, kemudian di blok semua. Kontrol A. Kontrol. A. Pilih tadi. A. Kemudian, oke, pilih ascending. Oke. Oke. Nah, berfungsi untuk ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. N dulu toh? N, O, P, baru P. Q, R, S, baru S. Berarti itu untuk tulis. Berarti berfungsi untuk iya, mengurutkan apa? Data, iya, mengurutkan data. Makanya diskusi. Iya, tunggu saya ke situ ya. Iya, enggak apa-apa. Maka saya ini tersembunyi. Ini artinya tadi kita minimize. Di sini tidak kelihatan. Weh. Ya, itu kucingnya. Oke. Nggak apa-apa, Ji. Ini goyang sedikit. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Sabar ya. Oke, dicek dulu, dicek tulisannya, dicek jawabannya, apakah tulisannya bisa dibaca. Ada ini. Ini
fitur-fitur yang digunakan untuk membuat poster. Jika ingin membuat tulisan seperti ini, untuk menebalkan huruf, tekan bold. Jika ingin membawa tulisan ke tengah, tekan center, dan tulisan tersebut akan ke tengah. Jika ingin memberikan warna pada huruf, tekan font, dan untuk memasukkan gambar, tekan insert, pilih fitur, cari satu data, cari gambar yang kalian ingin masukkan. Setelah itu, tekan insert dan gambar akan muncul, dan seterusnya. Kesimpulan dari kami yaitu Microsoft Word sangat membantu menyelesaikan pekerjaan kita. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kulit akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Leda Sila. Saya Leila Amira. Saya Leila Sila. Saya Putri Olasari. Oke. Fitur-fitur Microsoft Word kategori informatif. Yang pertama ada Align Center yang berfungsi untuk merata tengah. Yang kedua ada Numbering yang berfungsi untuk daftar berangka. Yang ketiga ada Bold untuk menebalkan huruf. Yang keempat ada italic untuk mengirimkan huruf. Yang kelima ada underline untuk menggarisbawahi huruf. Yang keenam ada trigger. Untuk menambah atau menghapus coretan pada teks. Dan yang ketiga ada automatic untuk mewarnai huruf. Dan yang kelima softness berfungsi untuk meluruskan data. Font size untuk menambahkan ukuran huruf. Oke, font dan kiri desain untuk gaya tulisan. Oke, kesimpulannya adalah Microsoft Word berfungsi sebagai aplikasi pengolah kata yang sangat gampang digunakan kepada seseorang yang baru belajar menggunakan Microsoft Word. Oke, ada pertanyaan? Yes. Apa fungsinya tadi? Italic untuk mengirimkan huruf. Oke, untuk mengirimkan huruf sudah jelas semuanya? Jelas. Mereka apa? Untuk wow, ada yang pimpin? Oke. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Keren. Oke, teman-teman. Kita akan mulai ya. Ini
Menyisipkan gambar dari komputer maupun gimana ya? Ya. Lagi. Ya, semangat ya. Hasil dari fotokopi. Baik, oke. Ya, baik. Digunakan untuk mengajukan dan pemahaman. Ya. Oke, kesimpulan. Kesimpulan kami yaitu kami dapat mengetahui bahwa browser dapat memudahkan kita untuk menambah gambar atau tabel. Oke, yang pertama kan, satu orang, kan? Siapa yang menanggapi? Ayo, tenang, ya. Bagaimana presentasinya teman-teman? Oke, mulai silakan. Menurut saya pekerjaannya sangat luar biasa dan penjelasannya juga mantap. Oke, mantap. Jadi kita kasih jawaban? Keren. Oke, Murti, Pin. Keren. Oke, kita tidak usah lama-lama. Kita tinggal ayo semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jennifer Nadim ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menyiapkan fitur-fitur Microsoft Word dengan sesuai gambar berikut. Pertama-tama, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadi Fahua. Saya Nabi Tadinya. Saya Nurulisa. Oke, kemudian kita akan membacakan hasil diskusi kami. New adalah membuka lembar kerja baru, sedangkan open membuka dokumen yang telah disimpan. Green berfungsi menduplikasikan teks atau gambar. Abstain menduplikasikan format teks. Cut menghilangkan sebagian teks atau gambar, sedangkan copy mencetak dokumen. Save as menyimpan dokumen baru. Format center menempel teks atau gambar yang sudah di-copy. Kesimpulannya adalah dari fitur-fitur Microsoft Word kita bisa memudahkan membuat lembar kerja dan mencetak dokumen, berfungsi menduplikasikan teks atau gambar, dan bisa memudahkan mengerjakan tugas. Oke,
Oke, jadi di sini ada 3 kertas lembar kerja yang berbeda atau kertas soal yang berbeda dan kalian sudah kerjakan secara berkelompok. Kenapa berbeda? Karena ini ditentukan atau tugas yang ibu kasih ke kalian ini ditentukan berdasarkan pengalaman belajar kalian atau hasil asesmennya tadi yang ada tadi di soal berikutnya. Nah, hasil asesmen itu menentukan pengalaman belajarnya kalian, pengalaman awalnya. Nah, inilah kenapa soalnya berbeda. Tapi walaupun berbeda, tetap satu tujuan. Kemana tujuannya? Untuk mengetahui fitur-fitur Microsoft Word. Dan sekarang sudah tahu semuanya? Tahu. Oke, good. Ibu kembalikan lagi ya. Jadi itu sebagai apresiasi dari ibu salut sekali sama kerja kelompoknya. Semua dapat berdiskusi dengan baik, menghidupkan suasana kerja kelompok yang baik. Kenapa kita harus bekerja sama? Ya, untuk memudahkan. Karena seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita beruntung. Bukan balikan. Ya, jadi ibu salut sekali lihat tadi kerja kelompoknya sangat bagus. Semua sudah bisa bekerja sama dengan baik, saling bergotong royong, mencerminkan pelajaran Pancasila yang bergotong royong. Selain itu hasil kerjanya juga bagus. Kalau dari ibu kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang perhatikan depan ya. Ya, Jerry dan Adit tadi yang makan. Oke, sekarang di depan dilihat. Lihat. Di belakang jelas. Gimana perasaannya hari ini setelah belajar? Senang. Ada yang capek? Iya. Ada yang marah? Iya. Semuanya apa? Senang. Karena semuanya senang, ayo ceritakan bagaimana perasaanmu pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang ditulis. Bisa mewakili satu kelompok, kemudian dikerjakan ya sebagai hasil refleksi. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan pada pertemuan kali ini? Hal baru apa yang kalian pelajari dan apa yang paling kamu suka? Bisa? Bisa. Oke, kasih waktu 2 menit nanti tunjuk satu hal per kelompok ya. Satu refleksi. Secara singkat saja. Kenapa senang? Apa hal baru yang kalian pelajari dan apa sih yang kalian suka
akhir pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat kita manfaatkan dengan baik untuk kehidupan kita hari ini dan hari ke depan. Bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan bermanfaat juga untuk Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.